Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita lanjut kembali. Jadi untuk pembahasan kita untuk di mata kuliah perpajakan ya di hari ini ya, yaitu kita akan belajar terkait dengan memahami SPT badan ya. Jadi tentunya sebelumnya Anda sudah mengerjakan kuis yang saya berikan. Jadi ada beberapa pernyataan tentang SPT badan ya. Jadi dengan bermacam-macam hasilnya ternyata ya. Jadi hari ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan di konsep untuk SPT badan ya sampai dengan di fungsinya. Nah, fungsi dari SPT itu seperti apa? Ya. Jadi perlu kita pahami bahwa kewajiban dari wajib pajak itu ya selain mendaftarkan diri ya untuk memiliki NPWP ya, itu kira-kira apa? Ya. Ya. Jadi kira-kira apa? Jangan jawab apa ya. Jadi kalau disingkat itu adalah 3M ya. 3M walaupun ini apa namanya tidak musim DB itu berarti tidak apa namanya menguras, mengubur, memandikan. Maaf ya. Jadi 3M di sini itu adalah kewajiban dari pajak. Jadi disingkat dengan di 3M ya, 3M. Jadi 3M M yang pertama ya itu adalah menghitung. Nah, itu adalah kewajiban ya dari wajib pajak selain mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. M yang pertama adalah menghitung. Jadi wajib pajak itu ya memiliki kewajiban menghitung besarnya pajak terutangnya sendiri. Ya, itu 3M, M yang pertama. Jadi apa namanya? Setiap wajib pajak itu ya wajib menghitung sendiri ya pajaknya. Itu. Yang kedua apa? M yang kedua adalah membayar. Ya, membayar. Setelah dihitung kemudian dibayar ya. Itu adalah kewajiban dari wajib pajak yang memiliki NPWP ya. Kemudian yang ketiga adalah melapor ya, melapor. Jadi apa yang dilaporkan adalah terkait dengan di pajak yang terutang ya. Itulah kewajiban wajib pajak selain ya mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Jadi diingat, jadi kewajiban wajib pajak selain mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP adalah menghitung ya, membayar, melapor pajak yang terutang ya. Menghitung-hitung sendiri, membayar-bayar sendiri, melapor-lapor sendiri ya. Nah, itu kaitan di wajib pajak. Lalu apa SPT itu? Nah, jadi SPT atau surat pemberitahuan ya. Jadi surat pemberitahuan itu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan ya dan atau pembayaran pajak. Objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu adalah SPT ya. Sedangkan SPT itu sendiri ya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk ya suatu masa pajak, namanya adalah SPT masa. Jadi secara umum, ya, jadi SPT itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jadi untuk suatu masa pajak itu namanya adalah SPT masa. Kemudian yang kedua adalah untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, namanya adalah SPT tahunan. Ya, itu terkait dengan di surat pemberitahuan ya, surat pemberitahuan ya. Jadi kalau di SPT masa itu biasanya untuk apa saja? Jadi untuk melaporkan kaitannya di ya untuk memberitahukan terkait dengan di PPh ya, PPN ya. Jadi PPN 1107, PPN 1108, PPN 1111 ya dan PPN atas pemungut ya. Kemudian kalau begitu SPT tahunan untuk apa? Jadi SPT tahunan itu adalah untuk PPh badan. Ya, PPh badan. Jadi nanti kita akan belajar mengisi bagaimana sih mengisi SPT tahunan untuk PPh badan ya, untuk wajib pajak badan. Jadi yang diisi adalah di form 1771 ya sampai dengan berikutnya. Kemudian SPT tahunan juga untuk PPh orang pribadi ya, PPh orang pribadi. Nanti 1170, 170S, 70SS. Nah, itu adalah terkait di SPT tahunan.
Jadi secara umum SPT itu dibagi menjadi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Jadi kalau SPT masa itu adalah untuk PPH, PPN ya. Kemudian SPT tahunan jadi lebih umumnya adalah untuk pelaporan, jadi pemberitahuan PPH badan maupun orang pribadi. Itu terkait di konsep untuk SPT. Lalu apa fungsi dari SPT itu sendiri? Ya, jadi beberapa fungsi dari SPT itu digolongkan secara umum dibagi menjadi tiga. Jadi untuk yang ya, pajak penghasilan ini yang bersifat umum, jadi pengusaha kena pajak. Bagi pemotong atau pemungut, fungsinya untuk apa? Jadi untuk PPH yang secara umum, jadi melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang dan melaporkan pajak. Jadi yang pertama, fungsi dari SPT, jadi secara umum, jadi ini adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Nah, itu. Jadi dalam SPT itu tentunya ada hitung-hitungannya. Jadi dan melaporkan satu pembayaran pajak tahun berjalan. Nah, itu harus melaporkan kaitan dengan pembayaran pajak tahun berjalan. Yang kedua adalah pemotongan pajak oleh pihak lain. Jadi jika ada pemotongan pajak oleh pihak lain. Kemudian penghasilan yang merupakan objek pajak bukan objek pajak. Ya, jadi penghasilan yang merupakan objek pajak maupun bukan objek pajak. Itu secara umum. Kemudian untuk melaporkan apa? Harta dan kewajiban. Ya. Jadi secara umum fungsi dari SPT bagi BPH yang termasuk golongan umum ya, yaitu melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Kemudian melaporkan ya pembayaran pajak tahun berjalan, melaporkan pemotongan pajak oleh pihak lain, melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak, dan melaporkan harta dan kewajiban ya. Itu. Kemudian fungsi SPT itu sendiri bagi PKP ya. Bagi PKP itu yang pertama adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN. Ya. Jadi kalau bagi PKP. Jadi karena PKP di sini terkait dengan dia memungut ya, melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPN BM yang terutang ya, yang terutang. Jadi bagi PKP itu fungsi dari SPT adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPN BM. Yang kedua adalah melaporkan pengkreditan ya, pajak masukan dan pajak keluaran. Yang pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi pajak masukan dikurangi dengan pajak keluaran. Kemudian melaporkan pembayaran sendiri maupun melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Itu fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Kemudian fungsi SPT ya dari bagi pemotong atau pemungut adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Ya, jadi bagi pemotong atau pemungut adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan ya pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Itu adalah fungsi SPT. Ya. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait dengan di konsep apa itu sebenarnya SPT badan ya, SPT ya, kemudian sampai dengan fungsi dari SPT dan secara umum jenis SPT itu sendiri ya. Untuk selanjutnya silakan dibaca materi untuk materi saya yang ada di berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.